Jangan lupa subscribe channel YouTube Mrs. Evarista karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like serta jangan lupa bagi di media sosial kalian. Selamat menonton. Halo semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Mrs. Evarista. Hari ini, pada video kali ini, kita akan belajar membuat variabel JavaScript dengan menggunakan aplikasi Brackets. Untuk menginstal aplikasi Brackets-nya, silahkan dilihat kembali pada video saya sebelumnya ya. Oke, kita mulai saja untuk membuat variabel JavaScript ini. Silakan dibuka aplikasi Brackets-nya. Kemudian kita buka file yang baru. Setelah itu, title-nya kita ganti dengan nama kita. Saya ganti dengan nama saya, Evarista Dini Octavia. Kemudian kita simpan dulu. Save di folder yang sudah kita buat khusus untuk file bracket ini. Kita simpan dengan nama variabel.html. Oke, kita save. Setelah kita save, lihat di sini ada perubahan, jadinya tidak untitled lagi tapi sudah variabel.html. Oke, setelah itu baru sekarang kita akan membuat file HTML-nya dan membuat variabel JavaScript. Perlu diketahui bahwa variabel JavaScript itu ibarat sebuah wadah yang berisi data dan nilai-nilai tertentu, di mana data dan nilai itu bisa mengalami perubahan selama program itu berjalan. Oke, jadi kita akan membuat wadah atau variabel itu. Untuk membuatnya, kita mulai menulis di antara dua body ini, dua tulisan body. Oke, kita akan menulis file HTML-nya di situ. Kita tulis, heading, kemudian tutup kurung. Kemudian di antara ini kita tulis variabel JavaScript. Oke. Kalau sudah, di-save dulu. Untuk melihat hasilnya, kita buka di Google. Kita buka file kita tadi. Oke, file variabel. Oke, hasilnya adalah seperti ini, variabel JavaScript. Oke, kemudian kita buat lagi di aplikasi bracket kita buat lagi paragraf supaya file JavaScript itu tadi ada isinya di halaman HTML-nya. Kita buat lagi paragraf, ketikkan P. Oke. Ketikkan P saja maksud saya. Kemudian di sini tambahkan ID sama dengan tampil 1. Oke, jangan lupa di save sebelum kita lihat di Google. Oke, sekarang coba kita lihat di Google. Oke, belum ada apa-apa karena belum ada yang bisa ditampilkan. Sekarang kita buat isi tampilannya. Isi tampilannya kita mau mengisi apa di situ, silakan kita tulis lagi di
tulis script karena kita mau bikin script. Kemudian itu di enter saja. Nah, setelah itu baru kita buat script untuk mengisi halaman HTML kita yang kosong tadi. Misalnya saya mau membuat script dengan variabel ini baru scriptnya, variabel JavaScript ini baru namanya script. Kalau yang tadi masih file HTML-nya. Variabel panjang sama dengan 8 misalnya. Kemudian dokumen get element by ID, kemudian tampil 1 yang di atas ini, tampil 1 tutup kurungnya sudah ya, titik, kemudian inner HTML sama dengan panjang spasi titik 2 spasi tambah panjang titik koma. Oke, kalau sudah ini kita save dulu. Sudah di save, lihat hasilnya di halaman HTML kita. Oke, ini sudah keluar panjang sama dengan 8. Kalau misalnya kita ingin merubah panjangnya itu menjadi 12, silakan dirubah saja, kemudian kita save lagi. Kemudian kita lihat hasilnya di sini apakah berubah. Nah, ini berubah kan? Panjang sama dengan 12. Nah, setelah itu kita buat lagi script selanjutnya. Script selanjutnya kita mau buat lebar. Jadi ini dikopas saja. Oke. Ini karena ini sudah tampil 1, jadi ini tampil 2. Kemudian ini juga dikopas. Pastikan. Jadi ini kan tampil 2. Kemudian ini tampil 1-nya diganti tampil 2. Panjangnya ini diganti lebar. Kemudian panjang yang ini juga kita ganti lebar. Panjang yang ini juga kita ganti lebar. Sekarang kita save dulu. Kita save. Kita lihat hasilnya di halaman. Oke, sudah ada di halaman HTML kita. Panjang sama dengan 12, lebarnya sama dengan 12. Nah, sekarang kalau misalnya kita ubah lebarnya bukan 12, lebarnya 10 misalnya. Kita save, apakah berubah? Refresh, oke, ini berubah ya, panjang 12, lebarnya 10. Sekarang kita mau menambahkan script lagi, script yang ketiga, yaitu tinggi. Oke. Jadi ini tampil 1, 2, berarti ini tampil 3. Ini di copy, simpan di bawahnya. Jadi variabelnya bukan lagi lebar, variabelnya adalah tinggi. Tampil 2 diganti tampil 3, lebarnya diganti tinggi, plus lebar diganti plus tinggi. Oke, kita save. Kemudian kita lihat hasilnya di halaman HTML. Jadi sudah ada panjang 12, lebar 10, tinggi 10. Sekarang yang ketiga, kita mau membuat volume. Tinggal di copy lagi. Oke. Berarti ini tampil 4. Ini silakan di copy. Jadi variabelnya volume. Bagaimana rumus volume? Volume adalah
panjang dikali lebar dikali tinggi. Oke, ini diganti tampil 4, ini diganti jadi volumenya adalah ini diganti plus volume. Kita save dulu hasilnya. Oke, kalau sudah kita lihat di halaman HTML kita. Oke. Panjang 12, lebar 10, tingginya 10. Jadi volumenya adalah 1200. Oke, jadi kita tidak perlu susah-susah lagi mengalihkan 12 kali 10 kali 10. Jadi di sini variabel volume sama dengan 1200. Tidak perlu karena program ini langsung mengalihkan, sistem yang langsung mengalihkan. Kita cukup menuliskan skripnya saja. Oke, dan perlu diketahui juga bahwa JavaScript ini adalah bahasa yang sensitif. Jadi, besar kecilnya huruf, ada spasi atau tidak, menggunakan tanda apa saja, itu akan mempengaruhi hasil dari pengkodean atau skrip yang kita buat. Maka dari itu kita harus memperhatikan semua elemen-elemen yang ada di JavaScript itu sendiri. Oke, sampai di sini pembuatan variabel JavaScript sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.